Cartoon 2.
Papalio, papalio. Shalom, selamat sore Bapak Ibu kekasih Tuhan. Walau cuaca saat ini hujan, namun tidak menghalangi kita untuk datang bersekutu, saling menghibur di pelataran duka di sini. Adapun acara yang akan kita lalui bersama pada sore hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah yang akan dipimpin oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Karambe, yang ketiga ungkapan hati dari keluarga, yang keempat penyampaian Majelis Gereja Toraja Jemaat Karambe, dan yang kelima istirahat. Kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh liturgis Bapak Diaken Edward Kadang dan firman oleh Bapak Pendeta Profesor Dr. Suleman Manguling. Dengan kasih disilakan. Shalom, segenap rumpun keluarga beserta sidang penghiburan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah adalah pencipta alam semesta. Di dalam Yeskiel pasal yang ke-18 ayat yang keempat, Ia berfirman bahwa semua jiwa adalah milik kepunyaannya. Oleh karena itu, bahwa baik hidup maupun mati, manusia ada di dalam tangan kuasanya. Dan oleh karena kuasanya yang mutlak itu, Ia telah memanggil dengan kasih orang tua, ayahanda, Bapak M. Darmansyah, atau yang akrab kita sapa Opa Jeden, kembali ke pangkuannya. Tangisan adalah bahasa hati yang Tuhan pahami. Dan dari sananya, Ia menghadirkan penghiburan, pengharapan, dan kekuatan baru. Ketahuilah, Oma Jeden, anak, cucu, dan keluarga tidak berjalan sendirian. Ia mengerti, Ia peduli, dan Ia hadir dalam setiap air mata. Saat ini kita akan mengalami Tuhan dalam ibadah penghiburan. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita merasakan hadiratnya. Mazmur 62 ayat 6-7 berkata,
Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saya jemput kita sekalian untuk berdiri bersama dengan penuh hikmat. Kita naikkan pujian penyembahan kita dengan menyanyi dari kidung Suka Duka Kutempuh. Suka duka ku tempuh, hidup yang ku jalani, ku mengayunkan langkahku, ku berjalan tak henti. Tuhanku tanpa arah, kemana aku pergi, tiada yang mempedulikan akan hidupku ini. Ku sadari diriku ada jalan yang benar. Ku berdoa pada Tuhan, ampunilah dosaku. Serahkan hidup ini pada Yang Maha Besar. Tuhan Yesus yang setia, pengharapan yang teguh. Pertolongan kita dalam ibadah penghiburan hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dalam Tuhan bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Litani pengharapan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap padanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, Adalah baik menanti dengan diam, pertolongan Tuhan. harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan
sukacita. Haleluya. Berturut-turut persembahan pujian dari vokal grup PWGT Jemaat Rantai Pangli dengan judul lagu Pengka Moyaki, dan setelah itu vokal grup Lansia Jemaat Karambe dengan Kasih. Disilahkan.
Mama Devi atau Nedek Jaden, seluruh keluarga, dan sidang jemaat. Kita bersama-sama akan mengalami Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu bersama dengan keluarga, khususnya Nenek Jaden atau Mama Devi. Tetapi hati kami naik kepadamu, mengangkat puja dan puji, tetapi juga mengangkat harap atas suasana duka yang kami alami sejak beberapa hari ini. Terima kasih bahwa Engkau mengumpulkan kami oleh kuasa Roh-Mu untuk bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama hari ini. Di dalamnya selain puja dan puji kami naik, firman-Mu akan kami dengarkan sebagai dasar dari ibadah kami ini. Ya Roh Kudus yang sudah mengantar kami hadir, arahkan seluruh pikiran dan hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam masa-masa Prapaskah yang minggu pertama ini, saya akan membacakan kepada kita 1 Korintus ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-31. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 21. Judulnya di atas itu hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah
dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Lalu saya akan baca Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, hendaklah, saya ulang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebelum kita renungkan firman Tuhan ini, lansia dari Jemaat Karambe akan mengangkat puji-pujian kepada Tuhan. Oh sudah? Oh, sampai jemaat. Ku sampai pada suaranya jemaat tu nina na lansia pale. Saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan di ayatnya yang ke-22 dari pembacaan kita yang pertama. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ada ungkapan dari orang tua kita dulu, kusanga sala kototemo tontong ta kilalai ke empokadai kamatian tutoraya, dan tu ungkapan na tu nakua mindari ki temai, kita temai au bela belaranna apa tu lanjut na to talang turananna pangala pekayuanna. Jadi yan manga tuton tiretu kamatean
na ko mo tutu matua na kita temai talang turan na aho bela belaranna pangala pekayuanna. Luar biasa mendalamnya ungkapan orang tua kita kalau berbicara tentang kematian, sebab salah satu yang menjadi misteri lan katuanta solanasang ya mutu tak iyan natandai umuru tu di kuah kematian. Tak adukan natangge kumua to malapu raka, to kapuaraka, to witti raka, to masaki raka. Tak. Yamoto kusanga ke dengki indete tu biasa maleleleng patung. Ya tamaleleleng patung umban ratu taleleng maluru naraka bengko naraka manguran naraka matuan naraka. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Ya talan tollo utan bolana yan na memang di paralut tu bengkok na ko ya to tek ko na di yan na lenggaraga bannu ko ya to menguran na nasitaru na. Jadi sesuai kebutuhan. Minggu-minggu ini saudara-saudara, mulai pada Rabu Abu, waktu kebaktian pertama di sini, dalam kalender gereja kita disebut sebagai awal dari minggu Prapaskah. Selama 40 hari kita akan merenungkan mulai pada hari Rabu yang lalu ketika kita ibadah ini 40 hari sampai hari Sabtu sebelum kebangkitan kita akan merenungkan yang namanya salib. Minggu salib. Minggu-minggu perenungan tentang apa tongar rabatuananda tu disanga salib langkatuanta kita tolino piata na yan na din tiro kaburu ya mo ditandai kumua kaburu na to sarani te kedenni salib Joren. 40 hari kita merenungkan apa arti salib ini. Pada minggu terakhir disebut sebagai Minggu Palmarum. Kalau dalam gereja Ortodoks, satu minggu sebelum Palmarum biasa disebut Minggu Lazarus. Minggu perenungan tentang Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Minggu Lazarus namanya. Di situ direnungkan dengan sangat mendalam bahwa peristiwa itu sudah menunjukkan tentang Yesus yang berkuasa atas kematian. Ketika dia membangkitkan Lazarus yang sudah beberapa hari mati itu. Nah, salib ini saudara-saudara memang menyimbolkan 3 hal yang akan kita renungkan selama 40 hari itu. Dan ketiga hal itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Apa itu? Penderitaan,
kematian, dan kebangkitan. Yang mau tu talu tu nasimbolkan tu salib. Tu salib biasa tapajo gereja Protestan. Salib tak pong Yesus ditoke jo. Jadian ada yang pada disanga korpus tubuh Kristus digantung, berarti tak pernah bangkit to. Jadian ada yang salib tak pong Yesus ditoke jo, itu menggambarkan bahwa Yesus memang sudah menderita, mati, tapi sudah bangkit. Jadi menyatu di dalam salib yang tampak korpus itu yang namanya penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Bahwa Tuhan memang sudah memilih jalan salib untuk menyelamatkan manusia. Pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab sebagai orang percaya adalah mengapakah Tuhan memilih jalan salib untuk menyelamatkan manusia itu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 26 ada satu kalimat yang menarik di situ. Terkait dengan minggu-minggu Prapaskah ini. Nakwalan 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi bisa dibayangkan tujuh kumua, yaitu maut, yaitu kematian ditaklukkan, itu hanyalah salah satu musuh yang dikalahkan oleh Yesus. Sebelum itu banyak sekali musuh-musuh lain yang ditaklukkan oleh Yesus. Musuh-musuh itu ialah kehidupan yang diakibatkan oleh dosa. Misalnya, saya tidak tahu persis tahun berapa Mama Devi dengan Papa Devi menikah. Pernahkah kita membayangkan lembaga apa yang pertama kali dirusak oleh dosa dalam Alkitab? Sesudah dirusak yang satu ini, semuanya yang lain rusak dan berakhir dengan maut. Lembaga apa Rato? Lembaga perkawinan. Jadi yang pertama dirusak oleh dosa ialah lembaga perkawinan. Perkawinannya Adam dan Hawa. Sesudah itu semua rusak. Dan dosa ialah pemutusan hubungan yang benar. Rusak, 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 rusak. Terakhir maut. Semuanya ini diperbaiki oleh Yesus untuk mengembalikan semuanya kepada yang benar. Makanya saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, di manakah pertama kali Tuhan Yesus membuat mujizat? Di peristiwa apa? Di peristiwa perkawinan. Kalau yang pertama dirusak oleh dosa adalah lembaga perkawinan, maka dia mulai di situ menyelamatkan seluruh. Dan dikatakan dalam 1 Korintus 15:26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Begitu, saya kira. Jadi posisi perkawinan dikembalikan kepada posisi yang sebenarnya, dan itu yang dilakukan ketika orang-orang diberkati dalam gereja, bahwa perkawinan yang sesungguhnya, keluarga yang sesungguhnya adalah yang begini, dan keluarga yang sesungguhnya adalah menjalani hidup yang begini-begini, dan berakhir pada maut. Tetapi bagi orang percaya,
maut bukan lagi akhir dari segala sesuatunya, karena musuh yang terakhirnya dibinasakan adalah maut. Itu rentetannya. Nah, lalu dalam minggu-minggu sengsara ini, dalam minggu-minggu prapaskah ini, ada satu sisi dari salib itu yang mau direnungkan. Yang mau direnungkan. Yaitu sisi gelap. Sekarang lagi ada istilah Indonesia gelap. Sisi gelap dari salib itu. Ada istilah yang mengatakan salib adalah segala sesuatu yang kita tidak inginkan dalam hidup tapi datang. Yang mau disanga salib toh, sisi gelapnya. Mentu tuapa taen tanga ilang katuanta panarampoi yang mau disanga salib toh. Nah kami itu Tuhan Yesus, siapa mau ikut aku, hendaklah menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Batuanan na kumua mentuna kita unampoi itu disanga salib yang harus kita pikul. Apa itu salib? Mentuna tu ta anga ilang katuanta parampo. Totemo te Mama Adepi harus memikul salib. Memulai kehidupan tanpa Papa Devi lagi. Anak-anak juga begitu. Cucu-cucu juga begitu. Ini salib. Tak tangai panarampuiki. Hidup kita itu penuh salib. Tadi Ilan saya menyanyi. Minda morai matua. Minda morai mate. Mau kanasan ki. Tapi narampuiki. Minda morai masaki. Mau kaki panarampuiki. Ada orang menikah, ingin punya anak, lalu tidak punya anak. Tidak punya anak itu salibnya. Jangan karena tidak punya anak mengatakan, tasisara kamu. Biar anak kata. Dan nomi itu si budak tu anak si budak pulo. Korokos sinasang. Tak ebang dadi. Lami kuaraka. Tanya ku anakku bilang na korokosiko. Tak salibmu. Dipikul. Ya. Ada 3 anak, 4 anak kita, yang lain baik-baik, lalu yang satu tamat runduanan. Apakah kita mengatakan ikote? Tidak. Nah itu yang disebut salib. Ya moto nakuat tu tulisan-tulisan jelu banuan atau Jerman kiano. Ie de family hat ire eigene Kreuz. Setiap keluarga punya salibnya masing-masing. Oh, bisa mo tanan untuk tu salib ta sebagai keluarga. Den siluta masa kita rumo, den anak tatang marunduanan, ya. Tomatuanta, kita harus merawat segala macam, kita harus memikul itu. Tetapi itu satu sisi dari salib, karena pada akhirnya salib itu kita tahu bahwa di salib itu tidak ada lagi Tuhan Yesus tergantung. Karena lewat jalan penderitaan, lewat jalan salib, Yesus tidak mau salib itu. Di Taman Getsemani si tawa Bapak anak. Tak mengerti mengapa magasa. Pako moi na tak ku mengerti na ko po Yesus. Moi magasa. Kalau itu keinginanmu Papa, kupikul. Mo tak ku mengerti sabab yakin liu kumua. Tak na mungkin apa tang melon na ben ni Papa anak. Ya moton na pikul itu salib biato dan akibatnya apa? Kita tahu semuanya. Berakhir dengan kebangkitan lewat jalan salib itu,
musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut itu sendiri. Yamoto yang na dikaburu tu kita to sarani doto kaburu uta joto liangta den salib ladi kwa maakada oh iya indete tu Papa Devi seperti Rabu Abu kemarin, engkau dari debu akan kembali kepada debu, salib di Kideta. Tapi seperti Kristus sudah bangkit, Papa Devi, anak sulung dari kebangkitan, maka engkau juga akan bangkit. Itulah dua sisi dari salib itu. Pengharapan ada di dalamnya. Dan itu memang jalannya ditempuh oleh Tuhan kita, saudara. Nah, waktu Paulus nakwa, orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat, tapi kami memberitakan salib, kebodohan buat orang Yunani, batu sandungan buat orang Yahudi. Ya itu to Yahudi, ya pinamanen patongan ni kumodem puamoto joren keden ni tanda. Orang Yahudi menghendaki tanda. Apa itu? Tanda-tanda mujizat. Yang natai tanda-tanda mujizat, tanda-tanda kebesaran. Orang Yahudi tidak mau percaya bahwa ada Tuhan di sana sedang bekerja. Orang Yunani sengao. Yang natai natamak kalana. Nako basang kilang asadan nyapa sa atau karo apa itu? Indam patongan nih, kita tamak kala, itu Yunani. Dua-duanya Paulus itu ahli filsafat Yunani. Dia seorang dosen mengajar di Tyrannus. Ahli filsafat. Dua paspornya. Anggota warga negara Israel, tapi juga Romawi. Tetapi juga Paulus ahli agama Yahudi. Muridnya Profesor Gamaliel. Murid terbaik. Jadi nakuasai dua, agama Yahudi, Yunani. Kemudian dia ditangkap oleh Yesus. Oleh kuasa rohnya, Yesus merubah dia. Setelah dia berubah oleh kuasa Roh Kudus, dia mulai berpikir, orang Yunani mencari hikmat. Ya pinamanen patongan ni kumadem puamatua ketama ya kalaana. Kemarin saya ngomong-ngomong dengan Bapak Leo di dalam, ketemu katanya dengan orang apa toh? Agnostik. Agnostik itu ya antara ateis dan teis begitu. Adakah Tuhan? Emangnya gue pikirin, ya gitu. Tidak adakah Tuhan? Emangnya gue pikirin. Itu orang agnostik. Itu orang Yunani. Kalau tidak masuk di akalnya, pakai rasio. Yahudi. Nah, Yahudi itu tabe yan to Yahudi, tak itu Yahudi ndete. Tapi derakat tu cara berpikir Yahudi ndete tu seperti orang Yahudi, yaitu yapin namanen patongan nikeden ni tanda-tanda mujizat. Derro mi kasus itu. Mikuami tak iya Roh Kudus na tu jemaat Karambe sabah. Tak bangare mujizat kutiro ke minggu. Nya biasa-biasa bari. Atau dapat selebaran, hadirilah dan banjirilah di lapangan bakti, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, apa orang mati dibangkitkan, lalu kita berduyun-duyun ke lapangan bakti, tamane sulit takwami
Mane ya to ngaria pena masallo daw tu. Yan nakita de Karambe ya biasa-biasa bangari, pendetanya biasa-biasa bari, penatuanya dan segala macam biasa-biasa. Dari ki kasus itu. Yang dari yang kasus itu to Yahudi kita. Kami memberitakan Kristus, kebodohan buat orang Yunani, batu sandungan buat orang Yahudi. Tapi bagi kita orang percaya nakon dete, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, kita semua, Bapak Devi, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Yamo pentoyan tato, yamo penghiburan tato, ya duka mo tujuan tato, sehingga kita berani memikul salib kita. Seberat apapun salib kita pikul. Ya. Bisa mo tanan nung duka to tema to kita tuon apa syarat tu salib ta. Sabano ko tuto Jerman. Ya. Jede family hat ire eigene Kreuz. Setiap keluarga punya salibnya masing-masing. Mulai hari ini, mulai sejak Papa Devi dipanggil, Mama Devi sekeluarga sekarang harus memikul salib itu. Tetapi kita memikul salib itu karena kita tahu bahwa pada akhirnya seperti Lazarus dibangkitkan, setiap orang percaya dibangkitkan bersama Kristus. Yamato, Mama Devi, anak-anak dan cucu-cucu, serta seluruh keluarga, mari kita dengan iman, pengharapan dan kasih kita siapkan diri untuk besok melepaskan Bapak Devi untuk kembali kepada Bapa di sorga. Saya jadi ingat yang nalan bahasa Arab, ada 4 tingkat kematian. Tingkat pertama disanga maut. Maut itu artinya kayak lampu. Jadi kalau kita macas, nah dicabut, ya mau disanga maut toh. Terputus hubungan dengan sumber listrik, ya mau disanga maut toh. Kematian tingkat 1. Kematian tingkat 2, ajal. Ajal artinya mati. Maut juga artinya mati. Ajal artinya apa kena bahasa kemalek mangali, nah di daka tu tanggal apanya toh expire ya. Jadi ajal itu artinya expire. Nah lambi matuna. Kematian tingkat 2. Kematian tingkat 3, wafat. Wafat artinya disempurnakan amalnya. Maksudnya yana ditanam melo, dipetik melo. Yana patang melo ditanam, patang melo duka dipetik. Ya mau disanga wafat toh. Ya. Makanya orang berusaha untuk menanam amal karena wafat artinya disempurnakan amalnya. Nah, kematian tingkat paling tinggi ya mau mati itu silut atau salang nakuami apa? Inna lillahi wa inna
Ilahi rajiun. Ya. Dari Allah dia datang, dari Allah ia pulang. Jadi rajiun adalah kematian tingkat paling tinggi dalam bahasa Arab, tapi juga dalam bahasa Timur Tengah artinya pulang. Pulang. Bukankah di kubur kita ditulis telah berpulang? Jadi Mama Devi, kita semua, ya te Papa Devi tidak sekedar maut, ya te Papa Devi tidak sekedar ajal, ya te Papa Devi tidak sekedar wafat, tapi dia pulang. Pulang kemana? Pulang kepada Bapa yang adalah sumber kehidupannya. Inilah yang harus menjadi pegangan kita, keyakinan kita untuk memakamkan Papa Devi esok, bahwa kita mengembalikan dia pulang kepada Bapa di surga, mendahului kita semua. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Sulaiman Manguling. Dan biarlah Roh Kudus memperlengkapi kita untuk semakin mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan yang baru saja disampaikan dan baru saja kita dengarkan. Dan saat ini kita diajak untuk menyatakan tanda syukur kita. Sebagai respon, kita akan menyatakannya dalam bentuk persembahan. Namun sebelum kita menyatakannya, kita akan dituntun oleh firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 ayat 23 yang berkata, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Mengiringi pundi persembahan kita, mari kita angkat pujian Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Berturut-turut persembahan pujian. Yang pertama, paduan suara Jemaat Karambe yang berjudul dengan judul pujian persembahan Tirokan Puang. Yang kedua, vokal grup Eklesia Jemaat Karambe
Yang ketiga, pujian persembahan keluarga dengan judul lagu Bapa Sorgawi. Yang keempat, solo dari anak Asia dengan judul lagu Tangkirangi Saromu. Yang kelima, kidung penghiburan dari Solo Jemaat Karambe dengan judul Asa Tak Menjauh. Dengan kasih disilahkan. Tapi masih ada persembahan pujian setelah ini. Kasih habis.
Vokal grup PA Eklesia. Dengan kasih disilahkan. Iya Tante Devi, kami bukan vokal grup, nanti dikira ada lagi vokal grup baru di Jemaat Karambe. Tapi kami teman PA yang sama-sama Tante Devi selalu berdoa, bergumul di dalam kerinduan untuk bertumbuh dalam Tuhan. Saya bersyukur bersama PKB, Pak Yusak waktu itu, kami WA call video call, Opa Jaden, sempat kami doakan bersama-sama saat Opa Jaden, dan itu sukacita besar waktu bisa berdoa. Jadi kami rindu juga berbagi duka ini dengan menyanyikan pujian bersama-sama.
persembahan pujian selanjutnya dari keluarga. Dengan kasih disilahkan. Dan bersiap-siap solo dari anak Asia. Dengan judul lagu Asa Tak Menjauh.
Selanjutnya persembahan solo dari anak Asia dengan judul lagu Tangkirangi Saromung, dan bersiap-siap kidung penghiburan solo dari Jemaat Karambe dengan judul lagu Asa Tak Menjauh. Susi guntu sarang Allah, kila merasai bongi, susi to nasi og langkan, nah simpa ayo taruh bolong. Talingangku lilaan paperangingku, tangla uran tangla bara, ku manasa kilarengko. Tangkurang ito saramo, angga tobeng kamoyamo, sola tampak kadamu, bendo bulan kamatean. Tuang toy mili mangki, ambil karang ikan dika, kamu pentun mendaki pingkalapan matutuki. Tilan taklan talingangku, lilaan pak perangingku, tangla uran tangla bara, ku manasa kilarengko. Tangkurang ito saramo, angga tobeng kamoyamo, sola to tampak kadamu, bendo bulan kamatean.
kandika kamu pentoen mendaki pengkalaban matotoki puang to emili mangki ambe karangi kandika kamu pentoen mendaki pengkalaban matotoki kamu pentoen mendaki pengkalaban matotoki. Selanjutnya persembahan pujian solo dari Jemaat Karambe dengan judul lagu Asa Tak Menjauh, dan setelahnya bersiap-siap vokal grup Gloria dari Jemaat Karambe. Saat hidup terasa pilu, asa menjauh tanpa haru, hidup bagaikan batra rapuh, tak mungkin lagi kan berlabuh. Jiwa yang berteluh mencari penyembuh, mencari ada iman, asa menantikanmu. Bawalah pada Yesus semua pergumulanmu, Dialah Sang Pemberi jawaban terbaik. Firman-Nya menopang imanmu, tetap teguh bersama Dia kau teguh. Aku percaya dalam hidupku, di dalam tangan-Mu semua yang terjadi dalam kuasa-Mu. Saat hidup terasa pilu, iman tergerus, rasa ragu, hasrat ingin memutar waktu, berjumpa dengan masa lalu. Jiwa yang berkeluh mencari penyembuh, bersandarlah pada iman, asa menantikanmu. Bawalah pada Yesus semua pergumulanmu, Dialah Sang Pemberi jawaban terbaik. Firman-Nya menopang imanmu, tetap teguh bersama Dia kau teguh.
bersamamu asal engkau teguh. Bersama Dia kau teguh. Selanjutnya vokal grup Gloria Jemaat Karambe, dan setelahnya bersiap-siap persembahan pujian PWGT Jemaat Karambe.
Selanjutnya persembahan pujian dari PWGT Jemaat Karambe, dan setelahnya yang terakhir bersiap-siap vokal grup Guru Sekolah Minggu dan PPGT Jemaat Karambe. Dengan kasih disilahkan. Persembahan pujian dari Guru Sekolah Minggu dan PPGT Jemaat Karambe. Dengan kasih disilahkan.
pujilah Dia, muliakanlah dirinya dan serahkanlah segala kesusahanmu. Bila tiba saatnya Dia datang ke dunia, mengangkat kita semua umatnya yang percaya menyembah Dia. Mari, mari puji Dia, mari, mari sembah Dia. Dia Allah yang hidup menciptakan langit bumi kita semua. Mari, mari puji Dia, mari, mari sembah Dia. Dia Allah yang hidup berkuasa melepas beban kita semua. Bersujud dan berdoa. Iya, pasabara apa satu dan pa persembahan na keluarga lata pas itu ke aseng. Yang tidur lo kapang pion. Oke. Kan ini tidak ada aku untuk urusin. Udah dulu pun. Udah dulu. Oh. Iya. Iya te lalu tama pembangunan jemaat Karambe. Pira? Lima 50 pisan. Lima 50 penduan. Lima 50 pentalun. Halo, pokade kumalila narka, talingan narka, oke. To talingan na jote untuk pembangunan. Pira? Tak mo. Lima 50 pisan. Penduan 50 pentalun. Tangnya tuh. Ya, si sangat piakan na bangsa to dina. Si bawa talingan na jo. Pira? 50 pisan. Penduan 100 pisan. Penduan 100 pentalun. Angka abang mau kumili mami? Ya apa tuh? Tabe angka abang mau kumili mami? Ya, untuk pembangunan. Budak-budak sin na jote. Pira? 100 pisan. Penduan 100 pentalun. Lo mito alang. Tangi kata pion. Ya betul. Oh. To puduku nate. Pira?
500 pisan. Penduan 500 pentalun. Kure semanga na pasule o majarin tama ta tole. Untuk pembangunan pira 100 pisan. Penduan 100 pentalun. Hale mai. Ndeto alang. Ya, si bawan na to talingan na inaate. Untuk pembangunan pa, pira? Tak mo? 100 pisan. Penduan 100 pentalun. Ya to lilana. Yate lilana untuk pembangunan duka bangsia 200 pisan, 200 penduan, 200 pentalun. Tante Yanti kembali ke? Oh iya. Ya pasulit sama pada suara. Ya tidak. Ya tidak. Ya, yate la dipasule tama pembangunan. Pira? Budak-budak sinna jote? 50 pisan. Penduan 50 pentalun. Dito. Yate lipat tama paduan suara dulu. Angka abang. Yate lalu tama paduan suara jemaat Karambe. Pira? 50 pisan. Penduan 50 pentalun. Awas kau. Yate ulubai lalu tama jemaat untuk jemaat Karambe. Pira? 50 pisan. Penduan 50 pentalun. Ya, ini pa sangat piakan abang saya to ina untuk jemaat pira? 100 pisan. Penduan 200. Penduan 200 pentalun. Oh, lu tak lem panu. Ya, ya te lete na, lete bay, pira untuk jemaat pa, budak-budak sin aja te, 50 pisan, 100 pisan, 200 penduan, 200 pentalun. Ya, si piakan na bangsa to ina ate tuleteen. $50 pisan. Penduan 100. Pemandu-mandu bang kami may. 100 pentalun. Oh iya, yate dipasule tama pembangunan. Ulubai, pira?
Untuk pembangunan sulit pira? 20 sabu pisan. Penduan tak mau 20 pentalun. Ya tidak utama Lembang. Yate lalu tama Lembang Rinding Batu Saranggana pira 50 100 penduan tak mau kami budak-budak isin aja teh 100 pisan penduan 100 pentalun lasuler katama ya ya mana nama teh untuk Lembang Rinding Batu duka bangsia 50 60 na inde 200 pisan laken dege pokok merkado 200 penduan 200 pentalun. Ia mototu natura nalako keluarga tumang kamu persembahkan ni jomi majelis di kuah kuri semangat. Baik, akta persembahan sudah kita lalui bersama. Marilah kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita awali dengan waktu teduh sejenak. Ya Tuhan, sudah beberapa hari ini keluarga, jemaat dan masyarakat sambil kami menjalani minggu-minggu prapaskah, minggu-minggu perenungan tentang salib, tapi juga kemuliaan, penderitaan, duka, tetapi juga kemuliaan sebagai akhir dari semuanya. Berbarengan dengan itu, Mama Devi, kami semua jemaat dan masyarakat memikul salib sebagai orang yang percaya. Kami jadi teringat hamba-Mu Van Gogh yang pernah berkata, meskipun ombak dan gelombang, pasang dan surut, tapi laut tetaplah laut. Meskipun ombak gelombang, pasang dan surut kehidupan menerpa kami, tapi Tuhan
tetaplah Tuhan kami. Ini sungguh kami alami sebagai keluarga besar Jemaat Karambe dan masyarakat. Karena itu kami datang kepadamu. Kami membawa semuanya ini dalam ibadah, supaya kami mengalami Tuhan dalam salib-salib yang harus kami pikul ini. Dan terima kasih, Engkau telah menggunakan jemaat sebagai sarana pelayananmu untuk keluarga ini, untuk kami semua, sehingga kami dimampukan memikul salib kami, karena kami memandang di balik penderitaan ada kemuliaan, seperti Engkau menempuh jalan salib untuk tiba pada pemuliaan, seperti Yusuf yang menempuh penderitaan, dijual, dihianati, tetapi lewat jalan itu ia dimuliakan di Mesir. Terima kasih, jemaatmu, lewat pelayanan-pelayanan jemaatmu, mata iman, pengharapan dan kasih dari Mama Devi sekeluarga, sanak saudara, anak-anak dan cucu mengalami Tuhan dalam suasana seperti ini. Terimalah ibadah kami ini, bertahtalah di atas ibadah kami ini, bertahtalah di atas puji-pujian yang naik, menyatu dalam puja dan puji. Terimalah persembahan yang kami berikan, dan persiapkanlah diri kami semua, keluarga, jemaat dan masyarakat, untuk hari esok kami memakamkan Bapak Devi dalam iman, pengharapan dan kasih. Karena kami percaya dia tidak hanya mengalami maut, dia tidak hanya mengalami ajal, dia tidak hanya mengalami wafat, tapi dia rajiun, dia pulang. Seperti Engkau sendiri berkata, aku pulang kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Beri kami kekuatan kesehatan yang cukup, khususnya para majelis gereja yang akan menghadirkan pelayanan-Mu besok kepada jemaat, kepada keluarga, supaya kami melepaskannya dalam iman, pengharapan dan kasih. Bapa, kalau kami nanti kembali ke rumah kami masing-masing, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu dalam perlindungan-Mu. Tinggal bersama dengan keluarga. Lalu Engkau menyambut kami yang berdoa pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, kami datang kepada Bapa di sorga, dan kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami yang pernah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Baik, mari kita berdiri. Di penghujung ibadah ini, kita angkat puja dan puji kita dalam bentuk sebuah lagu. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Devi, Mama Devi, seluruh keluarga, kita semua, pergilah, lanjutkanlah kehidupan kita semua dengan segala pergumulan dan pengharapannya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Mazmur 22 ayat 4. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kembali kita nyatakan ungkapan syukur kita dalam bentuk pujian. Kita tidak perlu takut karena Allah menjaga. Kita tidak usah bimbang karena Yesus peliharaku. El Shaddai.
ibadah kita pada malam hari ini. Bersyukurlah. Segenap majelis gereja, pengurus OIG, dan anggota Jemaat Karambe menyatakan duka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhum Bapak Michael Darmansyah Mapillay. Kiranya Tuhan sumber penghiburan bagi segenap keluarga. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu ungkapan hati dari keluarga yang akan dibawakan oleh orang tua kekasih Bapak Dea. Dengan kasih disilahkan. Minta maaf, Pak Dewan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta bersama majelis dan jemaat Karambe. Saya juga mekatabena lakomintu yang datang ke pelataran duka ini. Ya,
seperti apa yang dia alami keluarga kami, kakak kami, itu kita akan alami semua. Yang pasti di dunia ini cuma lahir dan mati, itu tidak bisa kita ingkari. Apa yang dialami kakak kami ini kita akan alami semua, cuma beda waktu saja, kita tidak tahu kapan. Kadang kita sibuk dengan kesibukan masing-masing, tapi tidak pernah kita siapkan diri untuk untuk siap untuk mati. Ya, kami juga sangat berterima kasih, biarpun dirundung dalam kedukaan, kepada tetangga mungkin sudah menyusahkan. Ada yang kemungkinan usahanya agak sedikit terhambat karena adanya kegiatan dari kebaktian kudus ini. Kami juga sangat berterima kasih atas adanya paduan suara untuk datang menghibur. Paduan suara Solo tadi banyak tadi, saya tidak mungkin sempat ucapkan dari mana-mana saja. Tapi itulah, semua itu adalah ungkapan duka. Saya juga berterima kasih kepada keluarga atau siapa-siapa yang terlibat atas kakak kami tiba di tempat peletaran duka ini, dan keluarga yang mengantar semua tanpa kekurangan apapun. Juga kami juga berterima kasih kepada yang memberi support kepada keluarga. Saya juga sangat bangga kepada anak-anak saya, Devi, Dede, Dian, apa yang kita kehilangan apa yang orang yang kita sangat menyakitkan, sangat menyakitkan, tapi kita harus terima secara rohani. Karena apa? Ini kita akan alami semua, jangan kita terlalu terima dengan emosional. Iya, kita harus terima dengan iman. Ya, saya juga saya lihat ada keluarga dari Gandasil, dari Kondongan, semua dari mana-mana datang mengucapkan untuk duka citanya dalam pelataran ini. Kami semua mengucap syukur, biarpun kami dirundung dalam kesedihan. Ya, apalagi thank you semua lemak kada, karena semua ini dalam kesusahan, tapi tetap kami keluarga berterima kasih yang meringankan tangan datang membuatkan pondok untuk kita berteduh, apalagi sementara cuaca tidak kurang bersahabat. Ya, demo kiman itu tangan kok sesuai dinina kok. Lah minta maafkan. Saya ulang lagi, kami sangat-sangat berterima kasih kepada gereja Karambe, tidak henti-hentinya datang memberikan pelayanan rohani mungkin sampai besok, dan doanya sampai ke kakak kami Mikael Darmansyah sampai dimakamkan. Kami juga beritahu dalam keluarga kami ada beda keyakinan. Dari orang tua almarhum kami beda keyakinan, tapi semua tujuannya sama, keselamatan yang kita cari, bukan perbedaan. Orang tua kami menganut agama Islam, tapi tetap kami sejalan, bukan berarti sejalan dalam agama, tapi sejalan menunaikan
menunaikannya. Kalau ada yang merayakan, ada juga cucu dari atau kemanakan dari almarhum kakak saya, beda keyakinan, tetap kami sejalan dalam menjalankan ibadah. Biarpun ibadahnya beda, tapi tetap kami saling menghormati. Apabila ibadahnya harinya hari raya besarnya mereka, kami tetap datang bersilaturahmi sama halnya dengan ini. Semua saya kira itu mungkin dempa tu tangku kilale ku anu kurre sumanga Buddha tu kasemi maindunin dek pelataran duka ini. Kami juga tak luput ucapkan kepada kepala Lembang Rinding Batu ya, sudah apa namanya mengarahkan masyarakat untuk membantu kita dalam pemondokan ini. Baik pada motoko pokada kure semangat Buddha, Tuhan memberkati, amin. Demikian ungkapan hati dari keluarga. Minta maaf Pak Dewan, yang ditulis keluarga tadi Pak Dea, bukan MC yang salah. Kita melangkah ke acara keempat, yaitu penyampaian Majelis Gereja Jemaat Karambe bahwa ibadah penguburan besok dimulai jam 11 siang. Keluarga di sini menyiapkan jamuan kasih untuk kita santap bersama. Jika keluarga sudah menyiapkan, kita akan dipimpin doa jamuan kasih oleh Ibu Pendeta Hermin Meki. Oh, itu lang tes yang nabaan. Tak jadi yang kotor nih. Mati dari itu. Kepala batu. Bongi melo lako kita solanasang ta
Toromatan satu unti mga pagkan ni langan to kapenom banta te tanda pak kamasena ulendoy irapo masusa ta masambayang kuasa kaboro ami urondongkan ki maranga siya matoto si tamu puang lante tarampak masaliway mata ki pemaranga tu kasayami kama diorenan mi umpakatanan siyang pamatotokan ulendui pesuami tumangkabendan usalurundun kada tuo kada me patuo siya kada me pakanana ki timang pakkan opuang siya mangandokan mi tontong umpama toto ungkasokan ni inde pesuami tuang pandita namasakke lan pak kamayan siya si sola rapunna ten mito mintu to mi poparialan kombongan Karambe tanda pak kaboro siya kamasokanan mi papayan lako taum mi rapunna ambe bapak Depi mi popake dadi rongko mi lako kaleki solanasang ya tekande siawai sakka kipatongan kumapak kamase mi lako kaleki ulendo irapo la kipo matoto kipo masakke deno pak puang kimatoto dukalan kaboro mi napolalan mamase milan kasiulangan si solamintu padangki o puang matua kamu mak pakaboro siontara na kerapo masus salante bongi sia kami solanasang mi pasulian mira kamatotoran temai mananambe mananindo to mangura marak tak mangkom pasakkai lan puang Yesu ki masambayang amin bongi melo. Iya, dipakilala ko kita to mangkamonala katanan nina ulendo inatura ta si tirawang mo majelis sinde kurang semangat.